Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga jaya. Berjumpa lagi dengan Ibu Sainar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Sebelum menyaksikan materi, terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Dan saat praktek, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian lakukan gerakan inti dan dilanjutkan gerakan pendinginan. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang pencaksilat. Sekarang kita akan lanjut di materi aktivitas kebugaran jasmani, daya tahan jantung dan paru-paru. Kompetensi dasar 3.4 memahami aktivitas latihan daya tahan jantung atau kardiorespiratory untuk mengembangkan kebugaran jasmani. 4.4 mempraktikkan aktivitas latihan daya tahan jantung atau kardiorespiratory untuk mengembangkan kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran: menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani. Pengertian: peran dan fungsi jantung dan paru-paru sangat penting. Jantung merupakan pemompa sekaligus pengatur darah dan peredaran darah pada tubuh. Sedangkan paru-paru merupakan penyedia dan penyuplai oksigen. Dengan daya tahan jantung dan paru-paru yang baik, kebutuhan oksigen terpenuhi sehingga tubuh kita tidak gampang lelah saat harus beraktivitas yang lama. A. Latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Kinerja organ jantung dan paru-paru memang tidak terpisahkan antara satu dengan lain. Saat aktivitas fisik meningkat, secara otomatis tubuh akan menaikkan pasokan oksigen melalui darah ke pelosok otot dan jantung. 1. Pentingnya latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Secara sederhana, latihan ialah segala daya upaya untuk meningkatkan kondisi fisik secara menyeluruh. Latihan harus dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, berulang-ulang, dan kian hari kian bertambah. Jumlah beban latihan dan waktunya. Daya tahan jantung dan paru-paru berarti kemampuan jantung serta paru-paru menyuplai oksigen melalui aliran darah untuk kerja otot-otot dalam jangka waktu yang lama, dan untuk terus-menerus tetap melakukan aktivitas yang melibatkan sejumlah otot besar dalam jangka waktu tertentu. 2. Ciri-ciri aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. A. Aktivitas gerakan melibatkan otot-otot besar. Secara otomatis, otot-otot besar tubuh terletak pada tubuh bagian bawah atau tungkai. Oleh karena itu,
Beberapa aktivitas tubuh seperti berjalan, lari, atau bersepeda lebih bagus untuk latihan daya tahan jantung dibandingkan dengan misalnya mendayung. B. Tipe gerakan kontinu ritmis. Maksud dari kontinu ritmis adalah gerakan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, secara terus-menerus tanpa henti, dan berirama gerak atau gerak tetap atau ajek. Contohnya, bersepeda dan jogging dengan kecepatan tertentu. Gerakan bersifat aerobik. C. Gerakan bersifat aerobik berarti menggunakan udara. Maksud udara di sini adalah oksigen yang dibutuhkan untuk membakar sumber energi, terutama lemak ditambah karbohidrat dan sedikit protein pada tubuh. Sifat gerakan aerobik biasanya merupakan aktivitas olahraga dengan tingkatan rendah atau ringan sampai sedang dengan gerakan kontinu dan waktu relatif lama. Contoh, jalan cepat atau jogging, lari cepat, sedang, bersepeda, dan renang. Aktivitas latihan aerobik yang bersifat anaerobik seperti lari cepat, sprint, push up, dan pull up tidak meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. 3. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. A. Intensitas latihan. Intensitas dapat diartikan seberapa keras atau berat latihan fisik pada seseorang itu harus dilakukan. Ukuran yang digunakan untuk menentukan keras dan tidaknya intensitas latihan adalah DNM atau denyut nadi maksimal. DNM ini merupakan batas kemampuan normal manusia untuk beraktivitas. Intensitas latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru menurut Irianto adalah 75 sampai 85% DNM. Untuk kebugaran secara umum 60 sampai 90% DNM dan untuk pembakaran lemak 65 sampai 75% DNM. B. Frekuensi latihan. Frekuensi latihan dapat diartikan sebagai seberapa sering aktivitas latihan fisik dilakukan. Secara umum, latihan fisik yang dianjurkan baik untuk meningkatkan kebugaran jasmani maupun daya tahan jantung dan paru-paru 3-5 kali dalam 1 minggu. Apabila kurang dari 3 kali dianggap tidak cukup dan apabila lebih dari 5 kali dianggap berlebihan. C. Durasi latihan. Takaran lamanya waktu latihan atau durasi tergantung dari tujuan latihan itu sendiri. Lama waktu latihan untuk tujuan meningkatkan daya tahan jantung adalah 20-60 menit untuk 1 kali latihan. Lama waktu latihan untuk kebugaran jasmani dan menurunkan berat badan 29-45 menit. Untuk olahraga berprestasi bagi seorang atlet 45-120 menit. Cara menghitung denyut nadi dan DNM. Hitunglah jumlah nadi yang teraba selama 1 menit atau dalam waktu 10 detik. Maksud yang teraba di sini adalah di daerah leher atau di daerah pergelangan tangan. Hasil denyut nadi yang teraba dikalikan 6 atau dengan cara hitung denyut nadi selama 15 detik dan dikalikan 4. Menghitung DNM atau denyut nadi maksimal sebagai patokan
intensitas latihan kebugaran jasmani yang ideal. 1. Denyut nadi maksimal sama dengan 220 kurang usia atau tahun. Contoh, Bahri berusia 11 tahun, denyut nadi maksimalnya sama dengan 220 dikurang 11, sama dengan 209 per menit. Cara menghitung denyut nadi zona latihan adalah, contohnya, target latihan untuk Bahri adalah 70-80 dari denyut nadi maksimal. Intensitas latihan dihitung dengan rumus 79 dikurang 80% atau denyut nadi maksimal. %70 ini ya. Jadi target denyut nadi latihan Bahri sama dengan 70 dikurang 80% dikali 209 sama dengan dalam kurung 70% dikali 209 dikurang dalam kurung 80% dikali 209 sama dengan 146 dikurang 167 denyut nadi per menit. Latihan fisik yang dilakukan Bahri akan bermanfaat manakala denyut nadi yang diukur sesaat setelah olahraga adalah 146 sampai 167 denyut nadi per menit. Empat, manfaat latihan daya tahan jantung dan paru-paru. A. Meningkatkan kemampuan kerja jantung dan paru-paru. B. Meningkatkan kapasitas paru-paru. C. Menjaga kebugaran jasmani. D. Meningkatkan semua komponen tubuh yang lain. E. Menciptakan aktivitas gerak yang ekonomis. F. Meningkatkan daya refleks. Dan G. Meningkatkan kemampuan kerja otot-otot. Tugas. Kerjakan soal yang di buku pendamping halaman 76 sampai 77. Ini 77 ya. Bagian A, B, dan C. Tugas ditulis di buku tulis PJOK. Langsung dijawab. Demikianlah materi untuk kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Dan apabila kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku.